hari ini masih hitungan Paskah. Puji Tuhan. Kalau menurut Paskah Yahudi itu 7 hari sejak kematian Yesus, kita masih Paskah. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana perayaan yang kita rayakan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini menitipkan pesan yang begitu banyak kepada kita, ya. Apa yang menjadi pesannya sehingga menjadi pelajaran yang baik dan juga menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan dalam ibadah. Ya, ini akan kita pelajari nanti sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, teringat dengan Paskah. Kalau pada zaman dahulu orang Yahudi, Paskah itu adalah pertama kali diadakan ketika bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, ketika bangsa Israel di tanah Mesir di Goshen, pada saat itulah Paskah pertama kali diadakan. Ya, Paskah itu artinya adalah lewat. Kenapa lewat? Ketika malaikat Tuhan datang untuk membuat suatu kematian bagi negeri itu, maka setiap orang atau setiap rumah yang di ambang pintunya ada tanda darah, mereka dilewati. Puji Tuhan. Sehingga Paskah itu berasal dari kata lewat. Pesah, lewat. Ya. Jadi Paskah artinya terlewatkan. Jadi lewat kematian itu tidak hinggap kepada bangsa Israel. Nah, untuk kita juga yang hidup pada akhir zaman ini, Paskah ini juga berarti sedemikian. Sebagaimana Yesus sudah mencurahkan darahnya, memberikan tanda darahnya, dan juga menjadi hukuman bagi kita yang seharusnya kita mengalami hukuman itu lewat. Puji Tuhan. Sehingga kita selamat. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini setelah kematian Yesus, 3 hari kemudian, atau setelah hari ketiga, atau pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kita mau belajar firman Tuhan, kita buka Alkitab kita. Matius 28 ayat yang ke-6 saja kita baca. Matius 24 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan berikutnya. Kebangkitan Yesus 2:3 ya. Setelah hari Sabat lewat. Ayat yang ke-6. Perhatikan. Matius 28 ayat yang ke-6. Benar-benaran ya. Matius 28 ayat yang ke-6 saja kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, saya akan bacakan berikutnya. Kebangkitan Yesus 2:3 ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbalik. Puji nama Tuhan. Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya Yesus tidak bangkit, maka kekristenan kita ini akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya kita datang beribadah, karena tidak akan ada keselamatan yang menjadi jaminan bagi kita. Nah, sekarang kita mau pelajari firman Tuhan sedikit demi sedikit. Kita baca dari ayat 1 mulai. Seorang hamba Tuhan kami mohon untuk membacanya. Silakan ayat yang pertama, ayat 1. Matius pasal 28 ayat 1 demikian. Setelah hari Sabat lewat, Ya. menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Ya. pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, kita cek mulai dari kalimat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Ini kita mau belajar tentang Sabat dan juga tentang hari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini juga kita mau belajar tentang bagaimana dan kenapa kita beribadah pada hari Minggu seperti ini. Ya. Yang diatur oleh hukum Taurat oleh Allah sebelumnya itu hari Sabat, Sabtu. Nah, kenapa kita beribadah bukan Sabat, bukan Sabtu? Ya, jadi kita tidak terikat lagi pada hari Sabtunya, tetapi Sabatnya kita maknai adalah
3 jam sebelum masuk Paskah, kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita baca atau pasal sebelumnya, Yesus mati, itu Yesus mati pukul 3 sore. Kira-kira pukul 12 siang, dunia mengalami gelap gulita. Dan jam 3 sore Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, kematian Yesus jam 3 sore itu 3 jam sebelum masuk Paskah. Artinya sebelum hari berikutnya. Nah, jam 3 sore, 3 jam setelah jam 3 sore, itu jam berapa? Jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu sudah masuk hari Sabat. 6 sore hari Jumat itu sudah hari Sabat. Itu sudah memasuki hari perhentian. Yang mau saya jelaskan di sini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana kita beribadah hari Minggu. Puji Tuhan. Nah, pada hari yang pertama kematiannya itu hari Jumat. Hari kedua hari Sabat. Nah, Sabat berakhir jam 6 sore hari Sabtu. Kemudian masuk hari berikutnya, hari ketiga kematiannya. Nah, di sini dikatakan hari pertama, hari ketiga sejak kematian. Jadi sudah jelas bahwa Sabat itu sebenarnya, hari peribadahan itu sebenarnya hari apa? Hari Sabtu. Puji Tuhan. Karena hari Minggu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7. Ya. Jadi hari Sabat, hari ke-7 itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Puji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita ibadah hari Minggu? Ya. Kita ibadah hari Minggu itu alasannya adalah karena hari ini kita peringati apa? Hari kebangkitan Yesus. Dalam suratan Ibrani dikatakan bahwa segala hukum yang ada dan juga peraturan-peraturan dalam hukum Taurat itu adalah gambaran dan bayangan, tetapi wujudnya adalah Yesus. Ya, ketika Yesus datang dan Yesus mati, maka matilah seluruh hukum itu. Surah Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, batal semua. Jadi peraturan yang ada sebelumnya itu batal. Puji nama Tuhan. Sabat batal tidak? Batal. Ayat 15. Baca dulu Efesus 2 ayat 15 supaya jangan seolah-olah asam ribut. Ya, cepat-cepat yang di depan. Jangan yang tadi membaca, gantian yang lain. Efesus 2 ayat 15 baca. Efesus pasal yang kedua, 15 dan firman Tuhan. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ya. ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat keempat apa? Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Batal tidak? Batal. Puji nama Tuhan. Ibadah yang harusnya Sabat Sabtu batal. Ya. Bagi umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, kalau mau tanya lebih jauh, boleh hubungi kami atau datang langsung ke gereja kita di sini ya. Barangkali ada yang bukan jemaat gereja Tuhan menyaksikan tayangan ini, mungkin dari Adventist, mungkin dari Saksi Yehova, silakan. Nah, batal hukum Taurat. Sehingga apa? Sehingga kita mau belajar selanjutnya bagaimana kita tentang beribadah kepada Tuhan. Ya, baca terus di Efesus tadi. Dengan segala perintah dan ketentuannya, Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya dimaksud di sini adalah Allah Bapa dan manusia. Allah Bapa kudus, manusia sangat berdosa, sehingga sebelum Yesus tidak ada manusia satu pun layak masuk surga, kecuali yang sudah diangkat ya, kecuali yang sudah masuk sebelumnya, seperti Abraham, seperti Elia, ya, siapa lagi, Henok, itu sudah diangkat. Selain daripada itu semuanya tidak layak masuk surga. Jadi karena tidak layak, Allah sangat marah, Allah sangat murka kepada manusia, sehingga tidak ada damai lagi. Nah, ketika Yesus mati sebagai
manusia, maka terjadilah perdamaian antara Allah dan manusia. Ketika Yesus tergantung di kayu salib dan menghembuskan napas terakhir, dikatakan, lihatlah, tabir di bait suci tabir bait suci itu menggambarkan kemarahan Allah, menggambarkan dosa manusia yang membatasi pandangan Allah terhadap manusia. Di mana tabir bait suci itu membatasi antara ruangan Maha Kudus dan ruangan suci. Ruangan suci itu jemaat yang harus beribadah, ada dua ketul roti, itu artinya firman Tuhan, ada kaki diam, itu artinya penyembahan, doa dan sebagainya. Ada juga di situ ya mesbah. Di ruangan Maha Kudus itu ada apa? Tabut perjanjian. Itu adalah kuasa Allah atau Allah sendiri. Dengan matinya Yesus tidak ada lagi pemisah. Puji Tuhan. Sehingga ruangan Maha Kudus dan ruangan suci menjadi satu. Itu kalau di skema tabernakel. Puji nama Tuhan. Tapi kita tidak ke sana arahnya sekarang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita mau belajar kenapa kok kita tidak ibadah Sabat dan kenapa kita ibadah hari ini. Baca dulu kembali kepada Matius 28. Selanjutnya. Yang kedua, ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, ya. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, ya. Dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Memang ini mempunyai pengertian Bapak Ibu, tetapi sekarang kita tidak membahas ini. Puji nama Tuhan. Kita mau bahas yang kita kepada satu topik supaya tidak bias. Teruskan dulu ke ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga, ya. Wajahnya bagaikan kilat, ya. Dan pakaiannya putih bagaikan salju. Teruskan. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Terus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan. Perhatikan, malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Jangan takut. Puji Tuhan. Ada yang takut? Jangan takut. Amin. Amin. Ya, kepada apapun jangan takut. Corona takut? Jangan takut. Puji nama Tuhan. Ini malaikat yang bilang ya. Kan malaikat yang bilang, apa yang diturutin? Kan kalau Yesus yang bilang baru, nanti Yesus juga bilang begitu ya. Teruskan. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Iya. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebenarnya inilah contoh ya yang sejak dari dulu memang lagi-lagi yang paling sulit untuk bertemu Tuhan, paling sulit mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sejak zaman dulu pun yang peduli kepada Tuhan itu perempuan. Tapi laki-laki seringkali bilang apa? Molohami bawa muraka, hamu inaima, alana hamudo mulani. Tapi perempuan ini sangat dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang perempuan katakan haleluya. Haleluya. Ya. Sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi perempuan juga otak dari Lucifer. Ya, perempuan semuanya. Perempuan juga ibu semua manusia yang hidup. Asal hidup manusia pasti perempuan ibunya, betul nggak? Ada bapak-bapak ibunya? Atau laki-laki? Tidak ada. Jadi perempuan sangat dekat dengan Tuhan. Jadi perempuan juga yang ada di gereja Tuhan, mama-mama semuanya harus dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Lihat Maria Magdalena, ya, dan sahabatnya. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka peduli. Mereka sampai pergi ke kubur. Kita nggak perlu ke kuburan, cuma datang ke gereja, datang ke ibadah, dan juga doa pagi. Ya, saya selalu memandangkan doa pagi karena kuasa doa orang-orang benar itu sangat besar. Puji Tuhan. Ya, baca terus. Ayat yang ke-6. Ya. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, itu adalah tempatnya orang mati. Itu adalah tempat maut bekerja. Kata malaikat, ia tidak ada di sini. Terus? Sebab ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Di tahun lalu kita pernah belajar tentang lahir kembali atau lahir baru. Lahir kembali persis apa yang dialami Yesus.
Yesus mati, ya, pada hari yang ketiga bangkit. Itu gambaran lahir baru bagi umat-umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya, kalau kita baca Efesus 2 ayat 1, kamu dulu memang sudah mati karena dosa-dosamu. Kemudian di ayat 8 yang dikatakan, sekarang kamu memperoleh karunia keselamatan. Itu bukan hasil usaha, tetapi itu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ini adalah teladan bagi umat-umat Tuhan. Kita harus juga bangkit dari antara orang mati. Artinya dari antara orang mati, hidup tenang di dalam dosa. Hari Jumat yang lalu kita belajar, ada jatuh ke dalam dosa, ada hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa ini artinya antara orang mati. Di antara orang mati. Kita menjadi bagian dari antara orang mati. Mau bagian dia. Yesus memang masuk kepada kematian itu untuk menerima ganjaran yang ditimpahkan kepadanya. Tetapi kemudian dia bangkit. Haleluya. Bangkit. Kita pun harus bangkit. Kamu dulu telah mati. Kenapa mati? Karena dosa. Tapi sekarang kita menjadi hidup. Karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus bangkit, maka kita hidup. Puji nama Tuhan. Nah, ketika, ya baca dulu satu ayat ini lagi, habiskan dulu. Sama seperti yang telah dikatakannya. Iya, sama seperti yang dikatakannya. Akan mati, anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu digenapi dan itu terjadi bagi Yesus sendiri. Tapi ada pelajaran yang menarik dari sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, beberapa junjungan-junjungan orang atau junjungan-junjungan agama-agama di seluruh dunia. Ya, kalau contohnya agama-agama Samawi, ya, agama Samawi artinya yang percaya Allah. Itu Kristen, Yahudi, Islam, Adventist, Saksi Yehova, ya, Kristen Ortodok, yang Samawi lah, artinya yang menyembah Allah. Kalau kita lihat junjungan mereka atau pengantara Allah kepada manusia yang mereka percayai, kalau di Islam itu perantaranya Muhammad, ya. Kalau di di Yahudi Musa, bukan Musa, Daud, ya. Terus di Advent, pokoknya semuanya punya. Dan boleh dicek semuanya junjungan mereka kuburannya ada dan berisi. Kuburan Muhammad ada isinya ada. Muhammad di sana udah busuk. Ya, orang Yahudi pun begitu. Daud mati, ya busuk. Ya, Daud sendiri menubuatkan dirinya itu memang busuk di dalam kubur. Ya. Tetapi coba lihat junjungan kita, Yesus Kristus. Kuburannya ada, berisi kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, putar gentar. Kubur kosong. Hanya kuburnya junjungan orang Kristen yang kosong. Kenapa kosong? Dia masuk ke hati kita. Puji Tuhan. Dia pergi dari sana masuk ke hati kita. Haleluya. Allah marah. Kemana masuk hati? Ketika Yesus bangkit kemudian menampakkan diri selama kurang lebih 40 hari. Pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Apa katanya? Aku akan pergi ke rumah Bapakku, tetapi aku akan meninggalkan Rohku sebagai penghibur. Dan ketika ia datang, dia akan memenuhi semua manusia. Kalau memenuhi itu kayak mana kira? Itu ke hati atau kemana? Dia tidak ada di kubur, tapi dia di hati. Roh Kudus itu Yesus Allah. Puji nama Tuhan. Ada di hati kita, makanya kubur kosong. Kalau kubur junjungan yang lain berisi, makanya umatnya kocar, sesat. Kenapa? Ya, junjungannya ya bengap di sana. Ya, tapi junjungan kita hidup. Haleluya. Haleluya. Kembali kepada firman Tuhan. Baca terus di Matius. Mari. Ayat berapa sekarang? Ayat 6.
Ayat 6C, silakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Sudah jelas kok kosong. Kalau kita lihat Yohanes 20 yang sejajar dengan ini tentang kematian Yesus, di Yohanes 20 ayat 6, bahwa Petrus masuk ke kubur itu, kain kafannya pun sudah terletak di tanah. Ya, dan kain pembal kepala Yesus sudah tergulung di samping tempat ia berbaring. Ya, Yesus tidak ada di sana. Ada spekulasi mengatakan Yesus dicuri oleh murid. Ini spekulasi yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, supaya jangan banyak orang yang mengikuti Yesus. Ya. Jadi sejak zaman Yesus pun sudah banyak pencekalan kepada Yesus, apalagi akhir zaman seperti ini. Puji nama Tuhan. Jadi kita nggak heran dong ya kalau ada di luar sana agama-agama lain mencerca kita, menghina, mencekal kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sudah sejak dahulu. Kita nggak heran. Puji nama Tuhan. Nah, baca terus. Dan segeralah pergi. Segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Terus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini pergi ke Galilea. Kalau diselidiki, Galilea posisinya ini di pinggiran Israel. Galilea ini termasuk desa ataupun pinggiran. Artinya sunyi, sepi. Puji Tuhan. Kenapa begitu? Galilea di sini adalah gambaran gereja, gambaran hati. Gereja itu siapa? Tidak tahukah kamu kalau tubuhmu adalah baik? Gereja. Sepi. Kenapa sepi? Kosong. Jangan ada yang lain selain daripada Yesus. Karena Yesus akan pergi ke Galilea. Ya, baca terus dulu. Ayat yang ke-8. Ya. Mereka segera pergi dari kubur itu. Ya. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ya, takut dan Sukacita. takut dan Sukacita. takut dan sukacita. Inilah kalau orang takut akan Tuhan. takut, tapi sukacita. Kalau takut Tuhan, sukacita. Tapi kalau takut hantu, menggigil, ya kan? Kalau takut pencuri, gemetar. Kalau takut hukuman, menangis. Tapi takut Tuhan, suka. Ada yang mau bersukacita? Takutlah akan Tuhan. Haleluya. Ya, baca terus. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada Ya, Yesus. cepat-cepat beritahukannya, tidak berlama-lama. Terus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata apa? salam bagimu. Kalau ada orang yang cepat-cepat bersegera takut kepada Tuhan, sukacita datang kepadanya, dan istimewanya Yesus akan menyapa dia. Haleluya. Apa kata Yesus? Salam bagimu. Salam. Salam. Ya. Orang yang mau bersegera ketika perintah firman Tuhan disampaikan kepadanya, dia segera pergi dan lakukan, maka Yesus akan menyapa dia. Haleluya. Kalau sudah Yesus menyapa, datang nggak berkat kita? Melimpah nggak berkat bagi keluarga kita? Damai sejahtera, segalanya Tuhan berikan. Haleluya. Ya. Nah, kita pelajari selanjutnya. Mereka mendekatinya Ya. dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Serta menyembahnya. Nah, setelah Yesus menyapa, lakukan firman Tuhan, Yesus berkenan kita. Yesus menyapa berarti Yesus berkenan kepada kita. Kita pun harus sujud menyembah. Hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Sujud menyembah hari apa? Hari Sabat. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita hari ini. Baca ayat 10, ini ayat terakhir. Ayat yang ke-10. Tapi belum ayat yang terakhir kali ya. Ayat terakhir dalam perikop ini. Terus. Maka kata Yesus kepada mereka, Maka kata Yesus kepada mereka, ini harus diperhatikan. Ya. jangan takut. Jangan takut. Tadi malaikat yang bilang jangan takut, betul? Sekarang Yesus sendiri katakan jangan takut. Haleluya. Haleluya. Tapi tadi dikatakan mereka takut dan sukacita. Yang Yesus maksud jangan takut terhadap apapun. Puji Tuhan. Haleluya. Karena sebelumnya ketika Yesus akan mati, Yesus akan
disalibkan, begitu banyak ancaman kepada pengikut Kristus. Sehingga Tuhan Yesus bilang, jangan takut kepada siapapun. Ya, untuk kita yang hidup di akhir zaman, ada firman Tuhan mengatakan dalam surat Matius, jangan takut kepada mereka yang berkuasa membunuh daging, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh daging dan jiwa ke dalam neraka. Ya. Jangan takut. Puji nama Tuhan. Baca terus, jangan takut terus. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara. Perintah lagi, pergi. Kata Yesus pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea. kemana? Ke Galilea. Ya. Habiskan. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji nama Tuhan. Galilea di sini adalah gambaran hati kita, gambaran gereja. Pergi ke Galilea, gereja. Kita terhimpun juga dalam satu bangunan gereja. Ini Galilea. Kesini kita diperintahkan Tuhan untuk bertemu dan melihat Yesus. Di sanalah mereka akan melihat di gereja di Galilea. Nah, pergi ke Galilea itu hari apa? Di ayat 1 tadi, hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu pergi ke Galilea, pergi ke gereja untuk sujud kepada Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Inilah alasan mengapa kita kok ibadahnya hari ini dan juga hari kebangkitan Kristus hari ini. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada Kristen, tidak ada kita. Sia-sialah kita beribadah, sia-sialah kepercayaan dan iman kita. 1 Korintus 15 ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1 itu urut yang buka. Kemudian Kolose 2 ayat 16 tadi. Ya, silakan. Korintus 1 Korintus 15 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Iya. Kebangkitan Kristus. Ya. Dan sekarang, saudara-saudara, Ya. aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku Kepada apa? berikan kepadamu. Disimak ya. Baca ulang. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil Kepada apa? Kepada Injil. Mengingatkan kepada Injil. Teruskan. Cepat-cepat. yang aku beritakan kepadamu Mhm. dan yang kamu terima Ya. dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Injil yang kita terima dan di dalamnya kita teguh berdiri. Teruskan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan Ya. asal kamu teguh berpegang padanya. Oleh apa? Oleh Injil itu kita Nah, Injil itu apa? Bacakan terus. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, Ya. kecuali kalau kamu telah sia-sia Ya, ini ayat selanjutnya. Ini akan kita tahu Injil itu apa. Terus. Sebab yang sangat penting telah Yang kusampaikan sangat kepadamu. penting. Injil itu adalah yang sangat penting. Puji Tuhan. Yang sangat penting ialah terus Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, diterima oleh Rasul Paulus sendiri. Terus ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Injil itu apa? Kristus telah mati bagi dosa kita. Itu Injil. Makanya kalau dibilang pengkabaran Injil, bukan mengabarkan tentang keselamatan yang diberikan Yesus. Itu pengkabaran Injil ece-ece atau KW. Pengkabaran Injil katanya dia malah mujizat-mujizat. Bukan penginjilan itu. Penginjilan itu menyampaikan kabar keselamatan. Injil itu berasal dari kata evangelis, bahasa Inggris. Kalau di bahasa Yunani itu lupa saya ya. Tapi itu perkembangan dari bahasa Yunani itu evangelis. Dan evangelis itu dari situ juga kata Injil itu berasal. Artinya kabar baik. Itu keselamatan. Nah, kalau ada orang bilang dia sebagai evangelis, sebagai penginjil, tapi tidak pernah mengabarkan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, ya itu evangelis KW-KW. Ya, baca dulu terus. Sesuai dengan kitab suci, Sesuai dengan kitab suci. Terus bahwa ia telah dikuburkan, tadi sudah mati menebus dosa, terus dikuburkan. Terus dan bahwa ia telah dibangkitkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang
sesuai dengan kitab suci. Pada hari yang ketiga dibangkitkan, mati, kubur, bangkit. Pada hari yang ketiga, itu hari pertama minggu ini, bangkit. Jadi sekarang kenapa kita bisa beribadah hari Minggu? Karena itu adalah hari kebangkitan dan hari keselamatan. Puji Tuhan. Dan juga kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena hari pertama minggu itu sesuai dengan penanggalan Yahudi bahwa umat Tuhan atau murid-murid harus pergi ke Galilea. Untuk apa? Untuk melihat atau bertemu Yesus. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari-hari ini kita sekarang mengerti bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang benar, bagaimana kita beribadah yang benar. Tetapi ada juga orang yang mencekal kita. Kalau ada yang mencekal kita besok-besok, sudah bisa jelaskan Bapak Ibu? Haleluya. Ya. Dan minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingos. Domingos artinya hari Tuhan, hari menyembah Tuhan. Nah, dan Domingos sendiri berasal dari Galilea ini. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang di Tuhan, pelajaran yang sangat berharga hari ini. Dan yang paling penting kata Rasul Paulus tadi, itu adalah kematian dan dikuburkan bahkan kebangkitan Yesus. Puji nama Tuhan. Sangat penting. Itulah ini. Ya. Coba baca ayat 17. Ayat 17 di Korintus 15 tadi. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Ya. maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Terus? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Masih hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkit, Kristus mati menebus dosa. Ya. Tapi tidak bangkit. Dia ada di kuburan seperti junjungan agama seberang. Tidak tebus dosa kita dan kita tetap hidup dalam dosa. Sia-sia kita percaya. Puji Tuhan. Tapi dia bangkit. Ya. Dia Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Dan inilah yang tidak bisa diterima oleh agama seberang, bahwa kekristenan ini adalah kebodohan. Kenapa bodoh? Orang kalau junjungannya mati bersedih, meninggal. Kita sering kali bilang itu ya, Yesus itu Allah, Allah itu Bapa. Ya. Kalau Bapak kita meninggal, ada nggak di antara kita yang bersuka cita? Shalom, bersaksi ke gereja, puji nama Tuhan, haleluya. Saya mau bersaksi dengan sangat sukacita menyampaikan Bapak saya telah meninggal, haleluya. Jadi karena itu mari kita bersukacita. Marodokol. Ini gila orang. Seperti itulah kita dipandang oleh orang-orang lain di luar sana yang tidak percaya akan kematian Yesus. Masa junjungannya mati malah bersenang-senang, goblok. Tetapi ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Coba. Ibu mau ada. Ada contoh. Oke, masuk. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Apa yang berasal dari Roh Allah, termasuk kematian Yesus dan kebangkitannya, bagi orang duniawi itu kebodohan. Goblok orang Kristen, tolol. Ya. Masa Tuhannya tergantung di tiang jemuran? Pakai sempak doang. Ya. Tapi bagi kita, maknanya itu sangat berharga. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 17 tadi, bahwa kalau Kristus tidak mati dan bangkit, sia-sia kita percaya, sia-sia kita beribadah. Puji nama Tuhan. Karena dia bangkit, dia Allah yang hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup, dia pergi dari kubur itu, masuk ke dalam hati kita, memberikan damai sejahtera dan perdamaian. Puji Tuhan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya, hanya dapat dinilai secara rohani. Orang dunia nggak bisa ngerti. Tidak ngerti dia tentang tebusan ini, tentang kematian dan kebangkitan Kristus ini, tidak mengerti mereka. Karena itu hanya bisa dipahami secara rohani.
sekarang banyak yang seperti ini, yang menjadi manusia duniawi. Dia nggak ngerti. Tolong orang ada minggu soal kemik sih. Ya, masuk kemik tuh terjun sampai iya. Persembahan lagi, minyak Honda ini, minyak mobil. Tetapi dia bisa dinilai secara rohani. Nah, kita yang sudah mempunyai iman baru bisa menilai secara rohani. Rohani bicara iman. Orang tidak punya iman tidak bisa menilai secara rohani. Dasarnya iman. Puji nama Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Karena ini suatu kebodohan bagi mereka yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagi kita ini adalah suatu hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita hidup di dunia ini ngapain? Dari mana kita? Sedang apa dan mau kemana? Sekarang kita sedang susah payah di dunia ini kita beribadah. Tujuan kita kemana? Tujuan hanya dua, Bapak Ibu Saudara. Surga. Kalau engkau mau ke surga, ini jalan. Kalau mau ke neraka, ini jalan. Neraka cukup gampang saja. Cukup satu dosa saja masuk neraka. Tapi masuk ke surga, ya sulit. Satu dosa pun ada nggak bisa masuk surga. Hanya satu dosa coba. Saya mau bilang dulu, saya mau tanya Bapak Ibu Tuhan. Dosa mencuri jarum dengan mencuri sapi, mana paling besar? Katakan sama. Untuk melakukannya mana yang paling susah? Curi sapi atau curi jarum? Nah, sudah pengalaman curi sapi susah rupanya. Karena kalau curi sapi nampak kan, ya berat lagi. Jarum kan gampang, ya. Kadang-kadang di meja-meja orang pun terletak itu jarum. Ya. Tapi walaupun sangat gampang mencuri jarum, hanya dosa mencuri jarum pun dosa kita. Ya, selebihnya kita ibadah pelayanan, tapi pernah curi jarum. Masuk neraka, tidak bisa masuk. Oh Tuhan, cuma curi jarum ya, kayak gitu kali Tuhan ini. Ya, tidak bisa. Dosa, upah dosa adalah maut itu Hades, kematian, maut, neraka. Nah, jadi kalau kita dosa kecil saja tidak bisa masuk surga. Caranya, firman Tuhan katakan, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada orang sampai ke Bapa kalau tidak Yesus. Terimalah, haleluya, terima. Saya mau bilang di ruangan ini pun kita ada yang belum terima Yesus. Kalau saya tanya terima Yesus, angkat tangan, pasti angkat tangan semua. Yohanes 14:15 mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala. Kalau kita terima Yesus, tentu kita mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, pasti lakukan perintah Yesus. Saya mau tanya, ada berapa di antara kita yang sudah lakukan perintah Yesus? Pohon nampak dari. Jangan bilang kita terima Yesus, perbuatan kita nol. Ya, jadi walaupun hari firman agak gimana ya, bisa dibilang agak keras, tapi ini kayak pelajaran yang sangat baik. Puji Tuhan. Ya, terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Coba baca yang Kolose tadi. Kolose 2 ayat 16. Gak usah baca berikutnya langsung. Kolose pasal 2:16 ya. Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Janganlah biarkan baca ulang. Karena itu, ya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya, terus? Atau mengenai hari raya. Ya. Bulan baru ataupun hari Sabat. Ataupun apa? Ataupun apa? Hari Sabat. Jadi di sini pelajaran hari ini perhatikan Bapak Ibu, karena ini Paskah ya. Pelajaran, baca ulang pelan-pelan. 16. Ya. Karena itu, terus? Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya, abaikan itu terus. Atau mengenai hari raya. Hari raya abaikan terus. Bulan baru. Terus? Ataupun hari Sabat. Bulan baru ataupun hari Sabat. Banyak orang Kristen sekarang yang sudah membuat tahun baru itu semalam. Tahun barunya semalam. Hari pertama setelah Yesus mati.
diatur dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel seperti yang tadi itu keluar dari tanah. Ketika Paskah itu diadakan, ketika Yesus mau menghukum Mesir, bangsa Israel ada di tanah Goshen. Inilah menjadi bulan baru bagi kamu atau tahun baru bagi kamu. Awal dari segala sesuatu itu perintah Tuhan memang kepada bangsa Israel, sehingga mereka merayakan tahun baru Paskah. Itu tidak jadi soal bagi kita. Mau tahun baru Januari kayak mau Paskah kayak itu tidak penting. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang jelas tadi dalam ayat keberangkatan kita dari Matius 28 ayat 10, Yesus perintahkan kemana? Ke Galilea, ke gereja untuk beribadah. Hari pertama Minggu. Tapi di sini diajarkan bahwa jangan ada lagi yang orang menghukum kita tentang hari Sabat. Jadi kalau kita ibadah hari Minggu, orang tidak bisa menghukum kita lagi bilang kalau kita tidak ibadah hari Sabat. Kita tetap ibadah hari Sabat. Inilah hari Sabat kita. Haleluya. Tidak lagi menurut tekstur pemahaman yang ditekankan oleh bangsa Yahudi. Inilah Sabat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, hari ini kita belajar banyak Bapak. Kita sudah pelajari bahwa kita ibadah seperti hari ini. Ini adalah hari kebangkitan Kristus, hari Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergilah ke Galilea dan kita akan bertemu Tuhan di sana dan melihat. Demikian firman Tuhan yang kita belajar. Tuhan Yesus.